Hai, assalamualaikum. Ya, selamat berjumpa di semester baru. Jadi untuk semester ini saya mengampu mata pelajaran ekonomi kelas 10. Nah, mapel yang akan saya bawakan ini berkaitan erat dengan kehidupan sehari-hari ya. Nah, yang pertama kita bahas tentang masalah ekonomi dan kaitannya dengan kelangkaan kebutuhan. Nah, siapa yang diantara kalian selalu merasa uang kurang jajannya? Saat kamu minta tambahan sama orang tua, ternyata masih kurang juga. Seperti ada saja kebutuhan yang belum terpenuhi dengan jatah uang jajan bulanan kamu. Nah, ini salah satu contoh masalah ekonomi. Sebenarnya masalah ekonomi yang kamu hadapi juga dirasakan oleh banyak orang. Gak cuma kamu, ayah dan ibumu di rumah pasti merasakan hal yang sama. Nah, dalam materi ekonomi kelas 10 ini, kita akan membahas tentang masalah ekonomi dalam sistem ekonomi Indonesia, beserta contoh masalah ekonomi dan penjelasannya secara lebih detail. Jadi, ikuti video ini sampai habis ya. Nah, sekarang kita masuk ke pengertian masalah ekonomi. Jadi, masalah ekonomi adalah masalah yang timbul saat keinginan dan kebutuhan bertemu dengan sumber daya yang terbatas. Masalah ekonomi ini pasti akan selalu muncul dalam kehidupan sehari-hari. Intinya sih, karena keinginan dan kebutuhan manusia itu banyak banget dan tidak terbatas, sementara ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan belum bisa memenuhi keinginan tersebut. Inilah masalah pokok ekonomi klasik yang sering banget kita alami. Seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi, uang jajan bulanan yang selalu kurang juga termasuk contoh masalah ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Contoh lainnya adalah terbatasnya sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kamu pasti pernah mendengar atau melihat berita tentang kelangkaan beras, kemudian kelangkaan kebutuhan pokok lain, seperti gas, minyak, telur, daging ayam, atau yang baru selama pandemi ini kita beberapa kali mendengar kelangkaan akan masker, hand sanitizer, atau yang baru-baru ini kelangkaan akan kebutuhan gas oksigen ya. Nah, kebutuhan masyarakat yang tidak seimbang dengan sumber daya yang dimiliki ini tentunya akan menimbulkan masalah ekonomi. Nah, apa pengertian kebutuhan? Kebutuhan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia agar dapat hidup secara layak. Segala sesuatu yang diperlukan manusia untuk mencapai kemakmuran. Kebutuhan manusia itu bersifat tidak terbatas. Karena sesuai kodratnya, manusia selalu merasa kekurangan dan selalu menginginkan kemakmuran. Sekarang ke macam-macam kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia menurut intensitas kegunaannya, yang pertama adalah kebutuhan primer. Kebutuhan primer disebut juga sebagai kebutuhan pokok. Jadi kebutuhan manusia akan hidup yang layak. Ada sandang, pangan, papan. Pangan merupakan kebutuhan primer yang pertama dan utama. Pangan dapat diperoleh dengan mengolah dari sumber hewani maupun nabati. Sandang memiliki pengertian bahan pakaian. Jadi pakaian termasuk dalam kebutuhan primer manusia. Pakaian berfungsi untuk melindungi tubuh manusia dari lingkungan luar seperti sengatan sinar matahari, cuaca dingin, serangan binatang, dan juga melindungi tubuh dari keinginan atau pikiran asusila. Papan identik dengan rumah atau tempat tinggal. Rumah atau tempat tinggal berfungsi sebagai tempat perlindungan dan tempat beraktivitas. Papan menjadi kebutuhan primer meski statusnya sebagai milik sendiri atau menyewa dan pihak lain.
Jadi kebutuhan primer adalah kebutuhan yang jika tidak dipenuhi salah satunya bisa menyebabkan manusia mengalami kematian. Kebutuhan sekunder merupakan kebutuhan yang muncul setelah kebutuhan primer terpenuhi. Setiap individu memiliki kebutuhan sekunder yang beragam. Kebutuhan ini tergantung pada keinginan dan kemampuan masing-masing individu untuk bisa memenuhinya. Kebutuhan sekunder bagi individu misalnya kendaraan, sepatu, telepon, make up, dan banyak lagi yang lain. Kebutuhan tersier atau kebutuhan barang mewah merupakan turunan berikutnya dari kelompok kebutuhan manusia berdasarkan intensitasnya. Kebutuhan tersier akan muncul jika kebutuhan primer dan sekunder sudah terpenuhi. Biasanya, kebutuhan tersier ini lebih cenderung pada pemuasan kebutuhan akan barang mewah yang menjadi bagian dari sebuah hiburan. Yang termasuk kebutuhan tersier adalah rumah mewah, mobil sport, baju bermerek, liburan ke luar negeri, dan banyak lagi contohnya. Kebutuhan menurut waktu pemenuhannya. Ada kebutuhan sekarang, kebutuhan akan datang, kebutuhan yang tidak terduga, dan kebutuhan sepanjang waktu. Kebutuhan sekarang adalah kebutuhan yang harus dipenuhi sekarang juga dan tidak dapat ditunda-tunda lagi agar manusia tidak mendapat kesulitan. Misalnya, obat untuk orang sakit, air minum untuk orang yang sedang haus, pakaian untuk sekolah, dan sebagainya. Contoh lain, keadaan negara yang aman dan stabil merupakan kebutuhan sekarang agar rakyat Indonesia dapat membangun negeri ini. Kebutuhan akan datang. Kebutuhan akan datang adalah kebutuhan yang dapat dipenuhi oleh pada hari esok. Bila kebutuhan ini tidak terpenuhi, tidak akan berakibat fatal bagi kelangsungan hidup seseorang. Contohnya tabungan. Seseorang yang menabung berarti ia memenuhi kebutuhannya yang akan datang. Kebutuhan yang tidak terduga. Kebutuhan ini muncul jika sesuatu terjadi secara tidak terduga yang sifatnya insidental. Contohnya, orang yang tiba-tiba sakit akan membutuhkan obat atau perlu periksa ke dokter. Kebutuhan sepanjang waktu. Kebutuhan ini terjadi sepanjang waktu dan tidak ada batasnya. Contohnya, belajar menuntut ilmu. Kebutuhan manusia menurut sifatnya ada dua, kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani adalah kebutuhan yang secara alami dirasakan oleh fisik atau jasmani manusia. Kebutuhan ini meliputi seluruh kebutuhan yang sifatnya kebendaan, misalnya kebutuhan akan makan, pakaian, olahraga, rumah, dan lain-lain. Kebutuhan rohani adalah kebutuhan yang sifatnya memperoleh kepuasan rohani. Kebutuhan ini tidak tampak secara nyata, hanya orang yang bersangkutan merasakannya secara langsung. Jika kebutuhan ini terpenuhi, manusia akan merasa secara batinnya terpuaskan kebutuhannya, dan ia akan merasa bangga, bahagia, dan senang, ataupun perasaan gembira. Contohnya, kebutuhan mendapatkan kasih sayang, hiburan, rekreasi, menjalankan ibadah, dan lain-lain. Kebutuhan menurut subjek yang membutuhkan. Jadi kebutuhan menurut subjek itu ada dua, kebutuhan individu dan kebutuhan sosial. Kebutuhan individu adalah kebutuhan yang berguna untuk pemenuhan kepuasan pribadi atau perorangan. Contohnya, sebagai seorang pelajar, kebutuhan pribadi kalian meliputi seragam, sepatu, buku, pensil, dan lain-lain. Kebutuhan sosial adalah kebutuhan yang jika dipenuhi bermanfaat untuk kepentingan orang banyak atau kolektif. Kebutuhan ini berkaitan dengan kebersamaan, kesejahteraan, ketertiban, kenyamanan, kemakmuran, dan sebagainya. Contohnya, jalan raya, telepon umum, tempat ibadah, rumah sakit, dan lain sebagainya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan ada dua. Yang pertama adalah keadaan alam. Jadi keadaan alam seseorang mempengaruhi kebutuhannya. Misalkan orang yang tinggal di daerah dingin, dia membutuhkan baju lebih tebal. Orang yang tinggal di pantai biasanya dia pakainya akan lebih tipis, seperti itu.
Faktor yang kedua adalah peradaban. Makin tinggi peradaban, makin tinggi pula kualitas barang yang dibutuhkan. Tentunya kalian pernah belajar sejarah ya, kalau dulu kita hanya butuh kapak, manusia kemudian semakin kesini dia semakin membutuhkan bahan yang beragam. Nah, sekarang silahkan kerjakan di buku tulis ya. Soalnya adalah tolong amati kebutuhan manusia selama pandemi ini menurut pendapatmu. Silahkan dikerjakan ya. Terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.